Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu lagi dari siswa semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi pengertian perburuan, hierarki, dan inteligensi munculnya homo. Pertama-tama kita akan menjelaskan evolusi manusia. Evolusi manusia adalah evolusi proses dalam sejarah dari primata yang menyebabkan munculnya Homo sapiens sebagai spesies yang berbeda dari keluarga hominid. Proses ini melibatkan perkembangan bertahap dari ciri-ciri seperti bipedalisme dan bahasa manusia, serta kawin silang dengan hominid lain, yang menunjukkan bahwa evolusi manusia tidak linear tetapi jaring. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica tahun 2015, semua budaya manusia telah mengembangkan penjelasan mereka sendiri tentang asal-usul dunia dan manusia serta makhluk hidup lainnya. Banyak tokoh-tokoh yang menyuarakan pemikiran tentang teori evolusi seperti Plato, Charles Darwin, dan Alfred Russel Wallace. Selanjutnya adalah evolusi manusia dan para tokoh-tokoh seperti Plato. Plato menyatakan percaya pada dunia, yakni dunia yang ideal dan abadi serta dunia maya atau hayal yang tidak sempurna. Kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan menggunakan indera manusia, kecuali evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungan. Kedua ada Charles Darwin. Darwin menilai bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup, sementara makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam tidak akan bertahan hidup dan atau mati. Darwin merupakan pelopor teori modern tentang evolusi, merupakan pengamatan jika berlayar dengan kapal Beagle ke Kepulauan Galapagos. Melalui pengamatan kajian yang mendalam, akhirnya Darwin mengeluarkan teori evolusi lewat bukunya Build on the Origin of Species by Means Natural Selection atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Buku tersebut diterbitkan pada 24 November 1859. Ada dua teori yang ada di dalam buku Darwin, yakni spesies-spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lalu. Seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. Selanjutnya ada Alfred Russel Wallace, yaitu teori evolusi. Russel Wallace merupakan mengembangkan suatu teori seleksi alam yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Pemikiran Russel Wallace didapat dari hasil ekspedisi di Malaysia, kemudian Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Hasilnya menunjukkan bahwa fauna di Indonesia Barat berbeda dengan Indonesia Timur. Wallace dan Darwin berpendapat awaknya jerapah memiliki variasi leher, ada yang panjang, ada yang pendek. Hasilnya seleksi alam lebih menguntungkan jerapah yang berleher panjang karena bisa menjangkau daun tinggi, bisa bertahan hidup. Bagi jerapah yang berleher pendek tidak bisa jerapah yang punya leher panjang pada turunannya. Selanjutnya adalah asal-usul manusia purba. Sejarah asal-usul manusia yang dijelaskan dengan teori evolusi dapat diterima oleh semua kalangan. Tidak sedikit ilmuwan yang menolak penjelasan jika manusia berawal dari kera atau seketurunan dengan kera. Bahkan mereka yang menilai sependapat dengan gagasan evolusi menilai jika penjelasan tentang sejarah asal-usul manusia melalui skema evolusi dengan menyebutkan Meganthropus adalah nenek moyang manusia telah mengenalkan Tuhan sebagai pencipta atau setidaknya telah reduksi peranan Tuhan, karena kitab suci Al-Quran menyebutkan jika manusia pertama adalah Adam. Dari sekian banyak materi sejarah yang dipelajari di perguruan tinggi dan di sekolah, terdapat satu materi kontroversi yang menarik untuk dikaji karena mengandung tidak saja perdebatan namun juga penolakan. Materi sejarah manusia purba, di mana dalam penjelasannya dengan meminjam teori evolusi Darwin dan ilmu biologi, mengatakan bahwa manusia dan monyet berasal dari Darwin, dan dari ilmu biologi mengatakan bahwa manusia dan monyet berasal dari saja turunan yang sama. Yudi Seranto dan Heru Abad 2006. Sejarah sebagai ilmu yang mempelajari masa lalu pasti tidak akan melewatkan untuk membahas sejarah kemunculan manusia di muka bumi. Bagaimana asal manusia muncul di permukaan bumi tidak bisa dijelaskan hanya dengan ilmu sejarah saja. Sebagaimana pendapat Kunto Wijaya bahwa dalam menulis sejarah, sejarawan dapat menggunakan ilmu bantu untuk mempermudah penulisan historiografi, di antaranya sosiologi, antropologi, juga bisa menggunakan bantuan biologi. Penjelasan asal-usul manusia dalam materi sejarah merujuk teori evolusi Darwin dalam ilmu biologi yang sejak kemunculannya sudah melahirkan kontroversi serta penolakan. Kontroversi teori evolusi Darwin terjadi karena dianggap mengingkari adanya Tuhan dan peranannya dalam kitab manusia. Manakala teori Darwin digunakan sebagai penjelasan asal-usul manusia dalam materi sejarah, tentu hal tersebut akan melahirkan penolakan. Seorang cendekiawan muslim Indonesia bernama Dr. Adian Nusaini mengungkapkan pandangannya bahwa pembelajaran sejarah pada materi manusia purba mengandung masalah karena menggunakan teori evolusi Darwin yang berpendapat bahwa manusia adalah hasil evolusi dari hominid bangsa kera. Sejumlah keberagaman dari Homo dikelompokkan menjadi kategori yang lebih luas, yaitu manusia purba berlawanan dengan manusia modern atau Homo sapiens pada periode dimulai dari 500.000 tahun lalu. Kategori-kategori tersebut biasanya mengikuti Homo heidelbergensis, Homo heidelbergensis, Homo
italiensis, dan mungkin juga Homo antecessor. Di Indonesia berakhirnya masa prasejarah kita tahun 400-an Masehi atau abad kelima. Dengan kata lain, bangsa Indonesia baru pada abad kelima telah mengenal budaya tulis. Peradaban aksara merupakan akibat dari adanya proses interaksi antara bangsa Indonesia dengan bangsa India. Pada masa praksara inilah hidup manusia purba. Menurut Herimanto, jenis-jenis manusia purba di Indonesia meliputi Pithecanthropus atau manusia rasa, Pithecanthropus yang terdiri dari Pithecanthropus mojocertensis dan Pithecanthropus robustus atau manusia kera yang besar dan kuat. Dan Homo meliputi Homo soloensis, manusia dari Solo, Homo wajakensis, manusia dari Wajar, dan Homo floresiensis atau manusia dari Flores. Dari penjelasan tersebut, tentu sejarah manusia purba adalah sejarah evolusi manusia. Evolusi adalah perubahan secara berangsur-angsur dalam jangka yang waktu cukup lama. Terjadi karena perubahan alam atau rekayasa manusia. Manusia Indonesia dengan demikian merupakan hasil evolusi dari Pithecanthropus yang mengalami perubahan secara berangsur-angsur sampai tahap Homo. Istilah dari bahasa Latin yaitu berarti manusia dan merupakan genius dari kera besar. Di sini saya akan menjelaskan perburuan piranti dan inteligensi. Perburuan berasal dari kata dasar buru. Perburuan adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tapi maknanya berbeda. Perburuan memiliki arti dalam kelas namina atau kelas benda sehingga perburuan dapat menyatakan nama dari seorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata perburuan adalah alat perlengkapan dan sebagainya untuk berburu. Arti lainnya, perburuan adalah tempat untuk berburu. Peranti adalah alat perkakas atau untuk membuka kotak, menanam, dan berburu. Menurut KBBI, inteligensi merupakan daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman baru. Membuat pengalaman dan pengetahuan telah dimiliki siap untuk dipakai apabila didapatkan pada fakta atau kondisi baru. Selanjutnya adalah kebudayaan kapak persegi. Kebudayaan kapak persegi disebut demikian karena pada zaman Neolitikum ditemukan alat dengan bentuk persegi panjang dan sebagian memiliki bentuk trapesium. Von Hengelharden kemudian menamainya dengan kapak persegi sebagai piranti reproducing kapak persegi yang besar menyerupai fungsi beliung atau cangkul untuk mengolah tanah. Bahkan ditemukan pula adanya kapak persegi yang ditambahkan tangkai sehingga mirip cangkul saat ini. Sementara itu, kapak persegi yang berukuran kecil dinamakan tara atau tatah. Dalam modus sejarah Indonesia disebutkan taras. Pakai untuk mengajarkan kayu baik beliung atau tara banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, dan Bali. Pusat persebarannya ada di Lahat, Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, Pacitan, Madiun, dan lereng Gunung Ijen. Di sini juga ada food gathering, yaitu food gathering adalah masa di mana manusia purba mempertahankan hidupnya dengan cara berburu dan memburu makanan atau makan. Sedangkan food producing adalah corak kehidupan manusia praksara yang artinya memproduksi makanan dengan cara berternak dan mencari tanam. Food gathering terjadi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan atau bersamaan dengan zaman Paleolitikum dan Mesolitikum. Pada masa ini kehidupan manusia purba masih sangat bergantung pada alam dan sekitarnya. Pada masa ini manusia purba segala daya masyarakatnya pun ditujukan untuk berhasil usaha memenuhi kebutuhan makanan. Oleh karena itu manusia purba hidup dengan cara berpindah-pindah atau nomaden. Di tempat yang cukup banyak menyediakan bahan makanan dan air. Biasanya mereka hidup di dekat sungai atau danau, di mana hewan buruannya mencari minum. Hewan yang diburu saat itu adalah babi, kerbau, banting, rusa, monyet, ikan, dan masih banyak yang lainnya. Perburuan dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari laki-laki dan hasilnya dibagi untuk keluarga mereka. Teknologi yang dikuasai masa food gathering masih sangat sederhana, di mana hampir semua alatnya digunakan bentuknya begitu sederhana. Untuk menangkap hewan buruan manusia purba menggunakan alat-alat dari kayu dan tulang, memasang jebakan, serta menggiring hewan ke arah jurang yang terjal. Sementara itu, kegiatan meramu atau mengumpulkan makanan dilakukan oleh perempuan. Makanan yang dikumpulkan berupa umbi-umbian seperti keladi, buah-buahan, biji-bijian, dan daun-daunan. Peran perempuan sangat penting bagi dalam memilih tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan dan membimbing anak-anak ke meramu. Selanjutnya itu inteligensi. Evolusi inteligensi ini nampaknya disebabkan oleh adanya kerumitan dalam perburuan binatang besar, penggunaan piranti, dan hidup dalam kelompok sosial yang terorganisasi atau saling berkaitan. Pertama-tama kita akan membahas kegiatan berburu sekitar 2 juta tahun lalu yang manusia awal yang digolongkan oleh keluarga Leki sebagai Homo habilis, berburu jerapah, kuda nil, rusa, dan gajah. Semua ini menghendaki adanya keterampilan perencanaan dan organisasi. Manusia purba ini walaupun otaknya relatif kecil mampu membuat piranti dari batu, dan kita dapat memperkirakan adanya piranti yang terbuat dari tulang dan kayu. Piranti dari batu khususnya berupa piranti pemotong yang besar sebesar bola tenis atau lebih kecil.
tapi ada juga piranti penggali, pengikis, dan pemahat. Pembuatan piranti mengisyaratkan adanya imajinasi untuk mengenai keadaan benda yang akan dibentuk, yang karenanya juga melahirkan kemampuan untuk menentukan urutan tindakan. Tampaknya diperlukan adanya seperangkat kemampuan mental yang saling berkaitan untuk dapat menyampaikan rencana, walaupun secara kasar, seperti hal dalam kegiatan berburu yang terorganisasi. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.